Shalom, nama saya Zevanya Vista Adilita. Saya kelas 12. Video ini merupakan video ujian praktik agama Kristen kelas 12. Di video ini, saya sebagai pemimpin persekutuan doa. Selamat sore teman-teman. Sebelumnya, kita akan mulai persekutuan doa ini. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih atas segala penyertaan yang Engkau berikan sehingga kami bisa berkumpul dalam acara persekutuan ini walaupun dengan cara virtual. Bapa, kami mengucap banyak syukur atas pertolongan-Mu yang menjadikan kami dapat berkumpul di sini dengan kondisi sehat dan diberkati untuk mengikuti persekutuan ini. Bapa, dalam waktu ini kami berkenan kepadamu, mohon berkatilah seluruh kegiatan persekutuan doa ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kami juga mohon sertai dan bimbinglah kami agar tetap bisa menjadi manusia yang ingat akan Engkau, selalu memiliki keinginan yang kuat untuk beribadah kepadamu sebagai bentuk kecil ungkapan rasa syukur atas penyertaan luar biasa yang Engkau berikan pada kami. Haleluya, amin. Sebelum masuk firman, mari kita menyanyikan suatu pujian, yaitu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu ku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengharapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk Mari kita buka Alkitab kita, Matius 20 ayat 20 sampai 28. Saya akan membacanya. Permintaan Ibu Yakobus dan Yohanes bukan memerintah, melainkan melayani. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaan-Mu, yang seorang di sebelah kananmu dan seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu mencium cawan yang harus kuminum?"
kata mereka kepadanya. Kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi, manusia yang telah berdosa sangat ingin kuasa yang sebenarnya bukanlah hak mereka. Manusia ingin menjadi seperti Allah dan haus kekuasaan, sedangkan anak Allah yang adalah Allah sejati yang memiliki kuasa melampaui segala sesuatu, haus menggenapi kehendak Allah Bapa. Ini ironis sekali. Manusia yang tidak mampu ingin menjadi raja. Kristus yang Maha Kuasa rela berkorban menjadi hamba. Perhatikanlah permintaan Yakobus dan Yohanes melalui ibu mereka. Mereka ingin tempat utama di sebelah Yesus. Permintaan ini segera disampaikan karena mereka pikir bahwa Yesus akan segera bertahta di Yerusalem. Mereka tidak tahu bahwa tahta Yesus ada di surga, bukan Yerusalem di dunia. Mereka juga tidak mengerti, meskipun Yesus telah memberitakan berkali-kali bahwa jalan menuju tahta di surga adalah melalui salib. Mereka tetap menganggap Yesus akan segera bertahta. Maka Yesus mengingatkan mereka bahwa sebelum masuk ke dalam kemuliaan, ada salib terlebih dahulu. Siapa yang ingin mendapat mulia harus rela direndahkan dulu. Maka Yesus bertanya, apakah Yakobus dan Yohanes siap meminum cawan pahit sebelum mendapatkan kemuliaan? Cawan yang dimaksud adalah penderitaan Kristus, penderitaan dan kematiannya di atas kayu salib. Apakah mereka sanggup? Dengan sangat yakin mereka menjawab bahwa mereka sanggup. Yesus Kristus mengatakan, setiap orang yang mengikut Dia pasti akan meminum cawan yang sama dengan Dia. Tetapi ini tidak berarti bahwa mereka secara otomatis mendapatkan posisi di sebelah kanan dan di sebelah kiri Kristus. Ini akan diberikan kepada mereka yang dipilih oleh Bapa. Mereka dipilih bukan berdasarkan mana yang lebih menderita. Mereka dipilih berdasarkan anugerah Bapa. Lagi-lagi pengajaran yang sama diulang kembali oleh Yesus. Allah memberikan kasih karunia-Nya bukan karena penghargaan terhadap prestasi. Allah memberi dengan standar keadilan dan kebenaran yang melampaui cara kita mengukur. Maka Yesus mengatakan bahwa setiap pengikutnya pasti menerima jalan penderitaan bersama-sama dengan Dia. Tetapi penderitaan itu bukanlah jalan masuk menjadi orang yang terutama di dalam kerajaan Allah. Di dalam ayat 24 dikatakan bahwa para murid ke-10 Yesus marah pada Yakobus dan Yohanes atas permintaan mereka itu. Mengapa mereka marah? Karena mereka juga ingin di posisi itu, tetapi mereka tidak berani meminta. Berani sekali Yakobus dan Yohanes memintanya. Mereka marah karena mereka sebenarnya mempunyai gairah yang terbesar sama dengan Yakobus dan Yohanes, tetapi mereka tidak berani. Mereka masih mempunyai cara berpikir yang sama dengan di dunia ini. Maka Tuhan Yesus kembali memberikan pengajaran yang mengubah cara berpikir mereka. Dan Yesus memperkenalkan konsep pemimpin sebagai gembala yang rela merendahkan diri dan
rela menderita. Gembala yang rela menjadi pelayanan bagi orang-orang yang dipimpinnya. Siapakah yang sanggup menjalin konsep ini? Yesus sanggup. Dan Yesus memerintahkan pada murid untuk meneladani dia. Inilah konsep pemimpin yang sejati. Pemimpin seharusnya rela berkorban menjadi pelayan. Siapa yang mau menjadi terbesar haruslah menjadi yang terkecil. Siapa mau tahta tertinggi, dia harus rela turun ke tempat yang paling bawah. Jadi untuk menjadi yang paling tinggi, kita harus menjadi yang terkecil terlebih dahulu. Yesus Kristus menjadi contoh bagi semua pemimpin. Dia bukan saja rela merendahkan diri, dia bahkan rela menjadi pelayan yang mengorbankan nyawanya bagi banyak orang. Inilah teladan pemimpin yang sejati. Dia rela mati bagi orang-orang yang dipimpinnya. Jadi pemimpin yang rela mati untuk orang-orang yang dipimpinnya, yang di bawahnya, untuk melayani orang-orang yang ada di bawahnya. Padahal dia adalah seorang pemimpin. Siapakah yang berhak mengajar seperti yang Yesus telah ajarkan? Tidak seorang pun kecuali Yesus. Semua hanya bisa mengajarkan, tetapi Yesus yang memberi teladan. Jadi kita semua itu bisa menteladankan, tetapi yang kita teladani hanya Tuhan Yesus. Tahtanya di surga, tetapi dia rela dimatikan di Golgota. Tahtanya mengatasi para malaikat, tetapi dia rela terkutuk di atas kayu salib. Tidak ada teladan sejati seorang pemimpin kecuali Yesus. Dialah teladan terbesar sepanjang sejarah. Dialah pemimpin teragung sepanjang sejarah karena dia rela merendahkan diri dan taat sampai mati. Jadi Tuhan Yesus itu dia itu sebenarnya pemimpin, tapi dia itu mau menjadi seperti kita manusia. Dia mau merendah, padahal dia itu sebenarnya pemimpin. Jadi dia sebagai teladan, contoh buat kita. Kita harus mencontoh Tuhan Yesus. Dia mau merendahkan diri. Kita harus seperti itu. Kita harus belajar untuk merendah diri. Kita harus bisa melayani. Kita melayani tidak hanya itu orang-orang itu saja, tetapi kita melayani semuanya. Kita melayani Tuhan, kita melayani sesama, kita melayani saudara-saudara. Kita belajar untuk melayani. Kita harus bisa memberikan contoh-contoh yang baik. Kita dapat dari mana sih contoh-contoh itu? Kita dapat dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang telah mengajarkan semuanya kepada kita. Kita harus mencontoh itu. Setelah kita mencontoh itu, kita harus tularkan ke yang lain supaya orang lain juga ikut meneladani. Jadi seperti itu. Intinya Tuhan Yesus itu, dia itu pemimpin, tapi dia itu mau turun, mau merendah diri, mau menjadi yang terkecil, padahal dia sebenarnya itu pemimpin kita. Jadi kita harus meneladani sikap perbuatan Tuhan Yesus. Itu firman dari saya. Terima kasih. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman, kita masuk doa syafaat ya. Kita mau berdoa untuk orang tua, sekolah, dan masa depan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk orang tua.
Terima kasih atas segala penyertaan yang Engkau berikan, termasuk memberi kami kedua orang tua yang begitu pengertian, baik dan mendidik kami, agar dapat membedakan mana yang baik dan yang buruk. Tuhan, sekiranya kami sadar bahwa ketika kami beranjak dewasa, orang tua pun semakin beranjak tua. Mereka akan lebih rentan dengan penyakit yang tentu membuat kami khawatir. Ya Bapa, kami tahu Engkau sungguh baik dan maha pengertian. Dengan segala kerendahan hati, mohon berkatilah kedua orang tua kami dalam hal kesehatan. Jauhkanlah mereka dari segala macam penyakit, bimbinglah mereka untuk menjaga pola hidup sehat, dan bantulah anakmu ini untuk mengawasi mereka selalu. Semoga kedua orang tua kami diberi berkat kesehatan selalu. Kami juga berdoa untuk sekolah. Tuhan, sertai dan bimbing kami terus dalam pendidikan, dalam menuntut ilmu, supaya kami dapat menyenangkan orang tua, terlebih Tuhan Yesus. Jangan biarkan kami jatuh ke dalam rasa malas untuk belajar dan menuntut ilmu. Berikan roh semangat dalam diri kami supaya motivasi ini selalu dapat timbul di setiap hati kami. Kami juga berdoa untuk masa depan Tuhan. Sertai dan bimbing kami terus dalam pendidikan, supaya kami bisa mencapai segala keinginan kami di masa depan, cita-cita kami, impian-impian kami. Semoga Tuhan berkenan untuk mewujudkan, dan kami akan terus berusaha untuk masa depan kami. Kami akan terus belajar, kami akan terus mencoba agar kami mencapai kesuksesan di masa depan. Amin. Mari kita masuk doa penutup. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa atas tuntunan dan penyertaan Tuhan, sehingga ibadah kami pada hari ini dapat berjalan dengan baik. Setelah ibadah ini selesai, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, dan kiranya Engkau mau menuntun kami agar boleh sampai di rumah kami masing-masing dengan keadaan baik dan membawa damai sejahtera. Kiranya kasih karunia Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Video berikut merupakan ujian praktik agama Kristen saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih.